Alhamdulillah tadi gimana Ustaz? Aman ya Ustaz? Aman, alhamdulillah. Rumahnya adem, nyaman, tenang. Pokoknya dua rumusnya tadi. Nawairu manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Tadi Ahilman nitip sama Atta, tolong jaga sholatnya. Teman-teman juga yang di sini tolong jaga sholat dan juga hidupkan rumah dengan Al-Quran. Insya Allah itu akan menjaga kita dari keburukan. Ratusan sih tadi. Jadi kita coba mana yang bisa di sekitar sini semuanya. Jadi tadi nunggu berapa juga, ada beberapa rombongan. Alhamdulillah sih menurutku tadi ngerasa tadi pertama feeling rumahnya tuh kayak tentrem gitu, terus kayak suasananya jadi sejuk. Banyak hal lah dengan tinggal di sini juga kan baru, terus habis baru ini masih pemulihan juga, masih kerja dari rumah juga, terus didoain juga sama Ustadz untuk rumah ini, untuk keluarga saya, untuk segala macam. Semoga. Semoga hari ini keluarganya ada siapa aja yang ikut anggota keluarga ini? Nggak ada sih, cuma Torik doang, soalnya emang ini keluarga kecil doang. Kan kemarin udah datang keluarga yang lain, jadi nanti bikin pengajian lagi deh sering-sering sama keluarga juga. Sayang kan, rumah jadi sejauh mana gitu. Yang kemarin-kemarin kan yang di blog mengatakan. Iya, makanya itu aku juga nggak tahu, itu aku manggil Ustadz juga sih waktu itu kan, disitu katanya setiap sudutnya dikasih azan, baca ayat kursi, ikut adab-adab masuk rumah gitu loh. Nah pas lagi baca ayat kursi, terus baca Al-Baqarah gitu-gitu, tiba-tiba ada yang kesurupan. Jadi nggak, ini dari sini dibacain masuk dalam di atas, wah kesurupan, makin lama makin banyak kesurupan orang. Nah, setelah ada mengaji itu sekarang masuk ya tempat. Nah, alhamdulillah tadi gimana Ustaz? Aman ya Ustaz? Aman, alhamdulillah. Rumahnya adem, nyaman, tenang. Pokoknya dua rumusnya tadi. Nawairu manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Tadi Ahilman nitip sama Atta, tolong jaga sholatnya. Teman-teman juga yang di sini tolong jaga sholat dan juga hidupkan rumah dengan Al-Quran. Insya Allah itu akan menjaga kita dari keburukan. Kayaknya kalau saya dari kecil udah mempercayai kalau di setiap tempat itu kan Tuhan nggak menciptakan cuma manusia, ada makhluk lainnya, ada jin dan lain-lain ya. Kita nggak tahu itu, tapi yang kita percaya kan kalau kita di situ apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kalau misalnya kita naburin nanti hal baik, insya Allah walaupun ada yang lain pun jadi baik. Tapi kalau kita nyanyi di situnya buruk jadi buruk juga. Tadi benar kata Ustadz lah, kita jangan tinggalin sholat di rumah ini, banyak bikin pengajian kayak tadi, banyak bikin sholawatan gitu sih. Tapi kayaknya menurutku di rumah yang dulunya kan tanah kosong ya, menurutku di mana aja katanya kan kalau rumah kosong itu kenapa harus ada adab-adabnya, karena memang ada ya di situ yang nungguin gitu. Setelah dirinya kena sempat yang terakhir seorang security sempat juga kesurupan itu. Iya, nah itu tadi aku juga tadi minta saran dari Ustadz, katanya nanti butuh kajian lagi sih. Soalnya aku juga nggak tahu, dia kesurupan masuk rumah sakit setelah 2 hari trombositnya rendah. Tiba-tiba habis 2 hari kembali normal dari bawah 70 jadi ratusan. Iya. Jadi itu memang cukup, aku juga agak aneh juga tuh Ustaz. Ya intinya kalau bicara hal gaib kita harus meyakini memang ada gitu. Ada makhluk selain kita yang memang ada gitu. Tapi selama kita imannya kuat, amal solehnya juga hadir baik dalam diri kita, insya Allah nggak akan ada sesuatu untuk kita. Yang penting kitanya punya tameng gitu, punya benteng yang ketika makhluk lain mengganggu pun kepada kita punya kekuatan untuk bisa lebih terjaga dengan hal-hal yang buruk itu. Ada doa khususnya nggak Ustaz? Yang pasti kalau doa khusus pasti banyaklah doa-doa yang bisa kita baca. Di antara doa yang bisa dibaca salah satunya adalah ayat kursi. Jadi ayat kursi itu salah satu ayat yang bisa menjadi penjaga bagi kita agar keburukan tidak hadir dalam kehidupan kita. Ini bisa juga jadi jawaban. Kekhawatiran Aurel seperti apa, mungkin melihat banyak kejadian di rumah baru gitu? Mungkin dia di rumah sebelum-sebelumnya kan udah sering diruqyah juga rumahnya ya, jadi dia nggak terlalu gimana-gimana banget, tapi kita proses lah, terus adain pengajian lagi, nanti selang seminggu ada anak yatim piatu yang berdoa di situ, kan doa-doa mereka lebih dengar. Kita bikin apa lagi lah program-program yang baik, nanti next pengen bikin pengajian rumah tangga juga ya Ustaz ya, sama ajak-ajak teman-teman lain yang punya rumah tangga juga gitu. Bang Nota ini kan ada yang pengajiannya kan step by step, tiap minggu ada lagi gitu nanti. Mungkin ada kayak perubahan atau sesuatu yang spesifik nggak sih dari Bang Nota sendiri yang rasa mungkin dari hari ke hari atau minggu atau enggak sih, maksudku emang aku kan udah dari single, punya anak, punya istri ya, perlu banyak
menimba ilmu lah. Jadi kan dunia ini kan cuma sementara. Baik, Pasca ada Jadi sementara, akhirat selamanya. Pasca ada yang kesurupan kemarin, mau ada acara yang rapi ya sih? Nah itu aku nggak tahu, nanti aku tanya juga lah sama ustadz, sama orang-orang yang ngerti agama, perlu berapa kali ruqyah sih rumah itu ya. Karena aku dapat kemarin kan saran rumah itu bagus juga di ruqyah gitu kan. Yang ke ruqyah orang-orangnya, kan aku juga kemarin juga nggak Pas bangun rumah ini tahu asal usulnya rumah ini apa gitu belum dibangun. karena di rumahku sebelumnya juga waktu pertama kali tinggal kesurupan juga Mbak, sampai di base campku yang deket sini kantor base camp juga kesurupan itu juga pas aku pertama kali datang. Jadi menurutku emang ada adabnya sih masuk rumah itu, kita harus banyak berdoa. Jadi pas waktu berdoa itu waktu itu timku sampai kameramen pun sampai nyelam ke kolam sendiri.